Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan wisata di Keraton Yogyakarta. Jadi teman-teman biar tahu semua apa di Keraton Yogyakarta ini, jangan tutup videonya sampai dengan selesai. Jadi kita coba minta petunjuk dari gate dalam keraton ya. Jadi abdi dalam pasti tahu sejarah keraton dan jadi tetap ikuti terus channel Di Balik Seragam ini sampai video ini selesai ya teman-teman, ikutin ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan lonceng ya. Kita masuk Keraton Yogyakarta. Nah, di Keraton Yogyakarta enten pemandune niki. Namanya sinten, Pak? Kula Paing Januari, Paijan. Oh, dinten Paing bulan Januari ya, Bapak Paijan. Bapak sangatnya gampang. Lahirnya Pasaran Paing ya. Di bulan asalnya bulan Januari, namanya Pak Paijan. Ya, kita ikutin ya, kita masuk ke keraton biar tahu sejarahnya Keraton Yogyakarta. Ini saya jelaskan, Mas, tahu sejarahnya keraton semua. Ini Mas, Keraton Jogja itu dirikan pertama tahunnya 1756 oleh Sultan pertama, namanya BRM Sujono. Tahu nggak BRM, Bu? Tahu nggak? Dereng lahir kok. Bandoro Raden Masebut BRM. Ya. Tapi sudah diurus Sultan 8 pada tahun 1134. Tahun ini 13 tahun karena di depannya malah 1 kilometer. Ini paling depan namanya Bangsa Pagelaran. Untuk upacara gerbeknya 1 tahun 3 kali. Bulan Sawal, bulan besar dan bulan Mulut di Pagelaran gerbek gunung. Tong mriki nggih. Ya, mari sini saya jelaskan nih. Ini Mas, Keraton Jogja masih itu. Kalau itu masih Mari saya. Ini yang pertama contohnya Putra Raja umur 10 sampai 5 pacaran Titan atau sunatan, Mbak. Busana yang kuning itu dari emas, busana itu. Yang kuning dari emas, busananya untuk titanan. Mari ini. Semua ada di dalam kaca. Contohnya Putri Raja menikah, suaminya dari rakyat biasa. Jadi harus mondong karena derajat tinggi yang putri ini, Mbah, namun pacara pondongan. Tapi Putri Raja dengan Putra Raja tidak pacara pondongan. Derajatnya sama, namanya busana paes ageng. Ini suaminya dari rakyat biasa, lalu ini Putri Raja dengan Putra Raja. Ya. Diiringi tari gila-gilaan, maka seperti orang gila karena tari gila-gilaan. Upacara benar diiringi tari gila-gilaan ini. Ini contohnya Putri Raja umur 5 sampai 8 pacara tetesan. Tahu nggak tetesan, Mas? Nggih, nek kelahiran sunatan. Kalau perempuan akhir balik ya. Tapi dipotong cukup kunyit untuk syarat saja, namanya pacara atas sampai masih dilarang sampai sekarang itu. Jadi dua pun bagus, Sultan jadi wakil Sultan dan pernah wakil ini hadiah dari Pak Presiden. Dengan kata karena Sultan sudah meninggal, diterusi sampai membunuh pernah meninggal dulu. Yang paling bagus yang ini, yang kasih ini. Ya. Kalau mau foto keluarga sambilkan anak atau mau foto keluarga enggak? Ini sambilkan ini. Ini mobil peninggalan Hamengkubuwono 9 ya, pemberian Bapak Presiden. Berarti pemberian Bapak Presiden Soeharto nggih, Pak? Hamengkubuwono 9 ini pemberian Presiden Pak Soeharto napa? Ya. Yang kecil depan jadi kena. Ya, Sultan Hamengkubuwono ini termasuk sultan yang paling lama
beliau dilantik di zaman Presiden Soekarno maupun meninggal di zaman Presiden Soeharto. Ya, kita mau coba lihat lagi masuk dalam. Karena ini bagus, namanya logo Mas, itu namanya Keraton Jogja. Tengahnya tulisannya aja HB atau Hobo atau HB, yaitu Hamengkubuwono. Hamengku ibaratnya mangku, ini ibaratnya rakyat. Jadi sultan selalu mangku rakyatnya atau pengayom rakyatnya. Jadi Jogja selalu tenang, tentram. Bawahnya sahur-sahuran dan buah lambang kemakmuran orang Indonesia, yaitu Gemah Ripah Lojinawi. Saya foto kan nih, paling bagus ini dalam banyak keraton. Dan dulu tempat duduk Agujonya di keraton, Bu. Yang sini Agujo Mertolulo, tugasnya motong jari. Yang sini Agujo Singonegoro, tugasnya motong leher. Karena sebelum ada penjara, sini hukumnya hukum Islam di Arab. Jadi pencuri atau tertangkap langsung potong jarinya. Maka namanya bangsa pacikeran. Tangan ciker nggak punya jari kalau pencuri tertangkap. Tapi perampok atau penjahat kalau menurang tertangkap langsung potong lehernya. Lihat orang banyak di alun-alun tuh. Hukum Pancung Sultan 8 tahunnya 1926. Itu 9 udah pakai penjara sampai sekarang. Sekarang nggak ada hukum Pancung, hukumnya penjara. Ya, kita masuk. Nah, ini Mas yang banyak orang kagum ini nih. Ini ruang terbuka tapi gemah nih. Gemah. Karena gemah Bu tahu nggak? Ini titiknya Gunung Merapi dan Pantai Selatan. Nonya lampu ini kalau nggak pas lampu nggak gemah karena nonya namanya Taruk Agung. Jadi sana 27 km, sana 2 Parangtritis. Pas lurus dari sini ya. Ya. Jadi titiknya teng lampu niki. Iya, pas lampu namanya Taruk Agung gitu kan. Taruk Agung. Nah, itu gemah. Pas lampu, kalau nggak pas lampu nggak gemah. Di situ nggak gemah, Bu. Coba Ibu. Enggak. Ya, jadi kalau di titik 0 ini Taruk Agung, suara kita langsung bisa menggema. Kursi biru ini tahun 1950 untuk orangnya Bapak Presiden Soekarno dilantik sini. Tapi untuk Sultan dilantik sini Mas, untuk dilantik namanya Dampar Kentono. Itu emas yang beratnya 25 kg yang 24 karat. Terakhir tahun 10 dilantik 7 Maret 98 dari emas untuk emas. Kalau yang emas kalau nggak ulang disimpan di dalam keraton sana. Jadi untuk pelantikan besok sudah di emas sini lagi. Mari sini Bu. Nahnya keraton Mas, jadi keraton Jogja depan sini sampai belakang sini 1 km. Dari timur ke sini, sekarang baru sini nih Mas. Kalau Sultan rumahnya ini family keraton semua. Yang Selo ini rumah abdi dalam Mas, karena abdi dalam ada 5 itu abdi dalam Mas. Ini tanahnya kayak Sultan, rumahnya bangun sendiri, namanya Magersari itu. Jadi Mas Jogja itu hampir separuh tanahnya keraton, sebab untuk abdi dalam itu. Ya ini, ya ngeri. Kentongan ini umurnya pinter? 200 tahun. Nah, kentongan. Usia 200 tahun. Ada pencuri itu lama tunggu kalau ada pencuri. Sekarang sudah tidak gunakan, sekarang pakai air. Ratus tahun. Gamelan keraton. Kendang dan gong. Ini umurnya sudah 300 tahun. Berarti ini zaman perang, kok perang, zaman Majapahit tuh, zaman apa nih? Perang Belanda masih di sini Mas. Nah, ini Bu gunungan ini seperti gunung, tapi di sini jalan macam makanan namanya gunungan ya. Ini 1 tahun 3 kali.
bulan Syawal ramai sampai depan Trap. Nah, ini ada tradisi upacara gunungan. Rebut bisa banyak, orang tapi ada sampai pisang nggak bisa rebut tuh, biasanya kalau rebut itu rambah rezeki itu. Ya. Sultan keempat berputra 18 orang, namanya Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, ini Sultan keempat. Ya. Yang kelima berputra 9 ya, namanya Gusti Raden Mas Gatot Meno, karena gendut ya namanya Mas Gatot Meno ini. Yang keenam berputra 20 orang ya, istrinya 4, namanya Gusti Raden Mas Mustojo, ini yang keenam. Yang paling kaya nih Bu, ini kaya istri, kaya anak, kaya duit. Istrinya cuma 22, anaknya 78 Bu, ini paling kaya ya. Namanya Gusti Raden Mas Murtejo, ini yang ketujuh paling kaya. Yang ke-8 berputra cuma 41, separuhnya yang ketujuh, namanya Gusti Raden Mas Sudadi. Ya, ini ya. Yang 9 yang pernah wakil Pak Presiden 5 tahun ini, namanya Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, berputra 22 orang, istrinya 4 juga. Ya. Ini laki-laki jangan ditiru ya. Mereka sultan loh. Ini yang 10 sekarang, istrinya 1 Bu, karena istrinya 1 sebelum dinikah istrinya sudah janji nggak mau dimadu. Bagus ya. Jadi istrinya 1, anaknya 5, cewek semua. Jadi besok Sultan 11 terpaksa dari adiknya Sultan 10. Maaf Bu Keraton Jogja, perempuan tidak boleh Sultan, nanti kurang wibawa, terpaksa adiknya nanti. Ini masih ada. Nah, ini Sultan 10 masih ada ini. Sampai sekarang. Ya, ini. Perjalanannya tenggawi. Nah, kita masuk ke dalam lagi nih. Ada pendopo. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi yang tertutup ini 1 tahun juga cuma 3 kali luar gunungan. Bulan Syawal, bulan besar dan bulan Mulut dibuka gunungan tadi. Ini maaf belakangnya rumah Sultan 10, nanti kalau waktu panjang sampai sana masuknya dari samping sana. Oh, Nah, ngoten. harus lewat sana kalau masuk rumahnya raja, kan ini tertutup. Jadi teng dalam niki namun griyane raja kalih putra raja. Nggih, iki wingkingnya niki. Nah, ini lantai paling bagus ini marmer tapi dari Italia. Mas, ini kalau beli sekarang satu DP nggak boleh 5 juta. Udah berapa juta nih? Kalau asli dari Italia seperti kaca, ada bayang asli dari Italia Mas. Kalau ini sana tolong aku nggak ada bayangan nih, mahal yang dari Italia itu. Kalau ini sana murah nih. Ya. Di sini Mas namanya Bangsa Witono. Tahu nggak artinya Witono Mas? Mboten. Bedanya Witono setelah ada 3 warna, kuning, merah, dan hitam. Karena dulu baru 3 agama. Yang kuning itu Muslim, yang merah Hindu, yang hitam Buddha. Karena Mas dulu baru 3 agama. Sekarang kan banyak sekali Mas. Dan yang warna kuning tadi dilapis emas, tapi yang 23 karat Mas. Sing niki. Ya itu kalau tembak ada 20 kg Mas. Jadi Mas Keraton masalah harta karun udah melimpah, maka sultannya belum pernah korupsi, udah melimpah harta bendanya. Gamelan namanya Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo, pusaka tapi rujuk 2 pangkon gamelan. Kalau bulan Mulut dibunkan, kalau bulan Purna dibunkan teman-teman upacara sekaten itu. Hukumnya enggak kenapa di Keraton Jogja kejalannya kuat Mas. Ini enggak meledak lari bali legian banyak korban. Pertama juga di menjadi
sekarang bomnya simpan di dalam ini sudah dijinakkan tapi Mas. Ya. Ini aslinya di Kauman sana Mas, di sini nih. Mari. Tapi namanya bangsa pengrawit untuk wisuda Pate Sultan 8 Mas. Nah kalau Sultan 8 9 pakai gubernur nggak ada patihnya, namanya bangsa pengrawit ini. Sini Bu, keluarnya lewat sini ya. Ini Bu, ini contohnya putra putri Sultan 9. Maaf, Sultan 9 istrinya 4. Dulu tiap harinya bikin batik yang ahli tulis. Seperti ini, itu teruntum. Ini kaung besar, kaung kecil, itu bledak. Itu parang barong. Ini liris, jadi namanya adik semua. Nanti misalnya ibu suka batik keraton, kalau beli di langsung yang murah. Kalau ini harganya separuh Malioboro Mas. Kalau Malioboro ambilnya dari pabriknya, Malioboro pajaknya mahal, jualnya mahal. Tapi pabriknya tidak, kenapa harganya murah. Tapi tamu-tamu yang nggak tahu terlanjur beli Malioboro. Udah beli Malioboro, lihat pabriknya kecil karena bagus itu, murah itu. Tapi udah nggak tahu gimana lagi Bu. Ya. Ini contohnya prajuritnya keraton, ada 10 kesatuan prajurit. Satu kesatuan ter 40 sampai pimpin Panji nih. Ini Panji Jogokaryo, kampungnya Jogokaryan. Panji Yutro, kampungnya Yutran. Panji Protomo, kampungnya Prawiro Taman. Yang putih dan hitam dari Sulawesi Bu, dari Makassar. Yang putih prajurit Daeng, kampungnya Daengan. Yang hitam prajurit Bugis, kampungnya Bugisan. Jadi Bu, nama sekarang nama kampung di sini sampai sekarang aslinya dulu nama prajurit itu. Yang paling bagus perang ini namanya prajurit Wirobrojo, kampungnya Wirobraja. Ini yang paling bagus perang, disebut prajurit Lombok Abang karena serba merah bajunya. Ini maaf, contohnya putra putrinya juga kalau belum nikah nih, namanya busana sabuk polo cindi, ini belum nikah, udah nikah pakai kebaya. Kalau yang laki-laki belum nikah itu tidak pakai baju, namanya dodotan ya, udah nikah pakai surjan ini contohnya putra putri aja dulu, sekarang udah modern, udah bebas sekarang. Kalau dulu harus begini Bu. Ya. Nah, kalau ada kegiatan kayak abdi dalam ya, dalam itu dalam keraton. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kita masuk ke dalam keraton Yogyakarta. Untuk lebih tahu dan lebih jelasnya sejarah keraton Yogyakarta, bisa langsung datang ke daerah istimewa Yogyakarta, Sleman, tepatnya di dekat Malioboro. Nah, bisa langsung nanti minta guide dari abdi dalam di sini sehingga tahu semua sejarahnya kota Yogyakarta. Ya teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen serta share ke siapapun. Inilah sejarah Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.